Kemudian ada membaca ayat harian ya, yang saya ambil dari Lukas 6 ayat 12. Kami mohon kesediaan daripada salah seorang inang ya. Lukas 6 ayat 12. Atau Naposo lah ya, si Lia ya. Lukas 6 ayat 12. Ayat harian. Nah, kemudian ada nanti doa syafaat. Minggu lalu sudah dari pihak ibu yang membawakan doa syafaat. Malam hari ini kami mohon kesediaan dari kita, salah seorang dari Bapak. Nah, bersedia doa kita kan? Bapak, masih sip kita. Bersedia, ini, tapi masih kalah kita pokok dua nina, kan ayo kan? Jadi isi mahidang. Nah, Bapak Armanda putar-putar. Iya. Siap ya? Oke, Pak Ten. Ya, malah syukur. Dopesiai ambilan oleh nai pada seni Bapak Pandita Ta. Dopesiai POC lang dong gitu nih. Dong memimpin acara Hanabi sendiri tadi. Ya, jadi sebelum lebih jauh kita masuk di dalam acara ibadah kita pada malam hari ini sebagaimana biasa. Topik-topik ataupun pokok-pokok doa syafaat. Barangkali ada yang mau dimohonkan untuk dibawakan nanti di dalam doa syafaat. Nah, pertama-tama kami beri kesempatan buat keluarga di rumah ini. Barangkali ada untuk pokok-pokok doa syafaat. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, shalom untuk kita semua Bapak Inang Koras. Selamat datang di rumah kami, tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Inang. Terima kasih juga buat pendeta yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Majelis sektor yang bertugas juga pada malam ini. Untuk pokok-pokok doa, untuk saya dalam pekerjaan usaha saya. Yang kedua untuk istri saya, pekerjaan dalam pemulihan sakitnya juga. Yang ketiga juga buat anak kami Jeffrey dalam kesehatan tumbuh kembangnya. Setelah itu juga buat Opung Glo, Opung orang tua dari saya, juga Opung Egin yang ada di Jakarta. Mungkin itu saja untuk pokok doa untuk kita. Semoga ibadah kita malam ini berkenan di hati Tuhan. Selamat beribadah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih. Jadi untuk menambahi pokok doa syafaat, barangkali dari kita yang hadir, jemaat Tuhan yang hadir, boleh menambahi pokok-pokok doa syafaat. Ada yang mau menambahi? Lia, barangkali ada pokok doa syafaat dia, Pak. Kesehatan aja bagi kami manusia, kami ibu-ibu ya. Apa? Nggak dengar. Minta doanya juga untuk Lia, semoga dalam waktu dekat ini ada panggilan tes untuk memasuki pekerjaan. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, kami yakin dan percaya untuk apa yang pembawa nanti dalam doa syafaat boleh merangkul semuanya. Satu hal yang perlu, yang sangat penting setelah ibadah pada malam hari ini, ya kan, setelah ibadah pertemuan malam hari ini, kita yakin dan percaya bahwa keluarga di rumah ini juga akan ikut nantinya untuk ibadah selanjutnya ke rumah-rumah yang lain. Kan begitu kira-kira ya? Nah, kita kan itu kerinduan kita. Jadi begitulah. Bapak Inang, mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita mau masuk di dalam ibadah, kita masuk di dalam situasi saat teduh. Kami persilakan untuk membawa pocong untuk siap-siap. Terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa
dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, sebab oleh karena kasih setiamu lah kami dapat mengadakan kebaktian rumah tangga pada saat ini. Datang dan bersekutulah dengan kami melalui firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Berfirmanlah kepada kami semua, supaya kami dapat menghayati dan hidup di dalam keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Amin. Bapak Irang, jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 395. Kita nyanyikan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Setelah bernyanyi, kita akan mendengarkan pembacaan ayat harian. Betapa indah harinya saat bumi padamu, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus pembasuh dosaku, dunia jadi penuh, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus pembasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya, serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, dunia jadi penuh, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ayat 3. Sudah ku jadi miliknya, Dia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhanku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, dunia jadi penuh, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ayat harian pada hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 12 dengan perikop Yesus memanggil ke-12 rasul.
Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-semalaman ia berdoa kepada Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 57. Kita nyanyikan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Setelah bernyanyi, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus, lihat umat-Mu yang mendapat kabar firman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera. Ingat kami yang di dunia, Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan. Ingat Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Ayat 3. Sinar Maha Mulia lahir dari Allah Bapa. Buka dan siapkanlah hati mulut pendengaran. Biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti kidung pujian kami merindukan mendambakan kebenaran firman-Mu pada saat ini, sebagai firman yang akan menolong kehidupan kami, sebagai firman yang akan menyegarkan jiwa kami. Berfirmanlah Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di sektor 3 ini, kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini diambil dari Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16. Baik jemaat Tuhan, kalau kita sudah temukan, mari kita membaca firman Tuhan secara responsorial. Demikianlah firman Tuhan. Dengan judul perikop saksi iman. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu.
sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga bisa memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Yang terakhir, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, salam untuk kita semuanya. Saya akan mencoba menjelaskan khotbah ini dengan satu pengantar. Ada satu buku yang kami baca, buku berlatar belakang psikologi. Intinya kira-kira seperti ini. Buku ini ingin menjawab apa kebutuhan dasar setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Mulai dari dulu, sekarang, sampai mungkin akan datang. Artinya kebutuhan dasar ini diperlukan oleh setiap orang. Sama misalnya kalau kita berbicara apa yang menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Kita membutuhkan makan, kita membutuhkan minum, kita membutuhkan rumah, kan seperti itu. Itu artinya semua orang mengharapkan itu. Kebutuhan dasar, itu secara fisik. Tetapi ada lagi hal-hal yang kita butuhkan secara, katakanlah, keberadaan kita sebagai manusia. Kata buku tersebut, kita atau manusia itu ingin dihargai. Manusia itu ingin diperhatikan. Manusia itu ingin dianggap. Manusia itu ingin dilihat. Benar atau tidak itu kita uji dulu. Benarkah itu? Setujukah Nasyam bahwa secara khusus kita lah, atau Nasyamlah dulu saat ini, bahwa seorang inang itu ingin diperhatikan? Benar? Kita mau uji dulu pendapatnya begini. Seorang inang itu ingin dilihat. Benar? Ingin dianggap. Benar? Ingin dihargai. Benar? Benar sekali. Kalau hal yang sama ditanyakan kepada kita, Bapak, mungkin kita sama juga menjawab ya. Itu hal-hal yang sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita. Dan kalau ini tidak kita temukan, maka kita bisa kecewa. Maka kita bisa marah juga. Misalnya seperti ini Abang Inang. Apalagi kalau kita orang Batak lah dibilangnya. Kenapa? Gara-gara, maaf ya, kalau di pesta kami sering perhatikan itu kan, ada jambar itu kan, kecilnya ini, jambarnya ini kan, kecil. Artinya lebih dari situ pun bisa kita beli kan gitu kan. Tapi kenapa ada orang mau bertengkar gara-gara jambar? Kenapa? Kalau dibuatkan karena alasan karena daging, bukan karena dagingnya. Karena dagingnya itu hanya sedikit aja kok itu kan. Tetapi yang lebih utama karena di dalam daging atau zambar itu ada perasaan kita itu dianggap, ada dihargai, ada diperhitungkan. Benar kan? Emang seperti itu. Makanya kalau kita tidak terima itu, kita bisa mencak-mencak, bisa marah-marah, atau mungkin ada pernah kami dengar, lihat, ditinggalkan pesta itu. Lang yang keabainya Bani Khorseon. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi memang tadi kita sudah sepakati, setujui, semua kita jemaat Tuhan yang hadir di sini, secara kebutuhan psikologis kita ingin diperhatikan, dianggap, dilihat, dihargai. Tetapi mari kita melihat sejenak di dalam kehidupan kita. Karena memang
Walaupun kita menginginkan hal-hal yang seperti itu, tapi bisa terjadi amannya, Bapak Ibu, bahwa yang kita harapkan itu tidak terjadi. Nah, kita ingin dilihat, tapi tidak ada orang melihat. Kita ingin dihargai, tapi tidak ada orang menghargai. Kita ingin dianggap, tapi tidak ada orang yang menganggap kita. Maka ada satu istilah dalam bahasa Simalungun. Saya yakin Nasyam juga pernah mendengarkan itu. Lungunan banina. Banyak hadun ini. Lungunan banina mabue. Kesepian di tempat yang ramai. Pernahkah kita mengalami seperti itu? Misalnya kita yang berkumpul di sini misalnya kan, sebenarnya kita bersuka cita. Tetapi ada rasa kesepian dalam hati kita. Kenapa? Karena walaupun kita berada di tengah-tengah keramaian, kita merasa kita tidak dianggap ada, kira-kira seperti itu. Kita merasa kita tidak dilihat, tidak dihargai atau tidak diperhatikan. Nah, karena itu firman Tuhan mau memberikan satu Injil kepada kita saat ini. Benar, jemaat terkasih, kehidupan kita akan merindukan hal-hal yang tadi. Tetapi kalau kita tidak temukan itu dari pasangan kita bisa, dari keluarga kita juga bisa, dari lingkungan kita juga bisa, firman Tuhan mau berkata, Tuhan akan tetap memperhatikan kita. Tuhan akan tetap melihat kita, sama seperti topik kita pada malam hari ini. Bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut kepadanya. Mungkin mata pasangan kita, misal contohnya Inang, sudah cantik-cantik penampilan, pakai baju yang cantik, sudah cantik-cantik pakai make up, ingin dilihat enggak? Tapi mungkin, suami kita enggak lihat. Nanti mau izin, mau izin, mau enggak nih. Bisa seperti itu kan? Padahal kalau secara kerinduan kita ingin dilihat. Dan firman Tuhan, Injilnya pada saat ini berkata demikian. Bahwa Tuhan akan melihat kehidupan kita. Tapi ada syaratnya, yaitu orang yang takut akan Tuhan. Dan mari kita belajar dari firman Tuhan. Disampaikan kepada kita salah satu tokoh, yaitu Abraham. Kenapa perlu dimunculkan tokoh Abraham dengan keimamanannya yang luar biasa? Kenapa perlu orang yang membaca surat ini perlu mendengar kembali tentang kisah iman Abraham? Seperti tadi yang kita baca, bahwa Abraham itu adalah orang yang sangat percaya. Di mana kepercayaannya? Dia disuruh oleh Allah berangkat dari kampung halamannya Ur Kasdim. Hai Abraham, berangkat, tinggalkan kampung halamanmu, tinggalkan keluargamu, pergi ke satu tempat. Dan Abraham melakukan itu. Padahal perintah Allah itu adalah perintah yang mustahil sebenarnya untuk diikuti. Kenapa? Karena Abraham berangkat kepada satu tempat, tempat itu sesuatu hal yang tidak pasti, masih asing. Bisa misalnya kita bandingkan dalam kehidupan kita. Kita disuruh misalnya ke satu tempat. Inang, Mama, Bapak, lau manusia, berangkatlah ke sini. Mungkin kita akan berpikir, di mana ya alamatnya ya? Atau Sherlock lah, kira-kira seperti itu. Kalau mungkin tidak ada alamat yang pas kita tuju, mungkin kita juga berat untuk melangkah. Apalagi ini Abraham. Dia tinggalkan rumahnya, tinggalkan keluarganya, pergi kata Tuhan, dia juga pergi. Padahal dia belum pernah ke tempat yang ditunjukkan oleh Allah. Tetapi itulah yang dicontohkan oleh firman Tuhan. Kepada pembaca surat Ibrani pada saat itu. Belajar dari Abraham sebagai orang yang taat, sebagai orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang yang setia kepada Tuhan. Dan memang karena perbuatan Abraham itulah, maka mata Tuhan selalu melihat, mata Tuhan selalu memperhatikan Abraham. Kenapa? Karena itu tadi, Abraham adalah orang yang taat, setia, penuh iman, dan tekun. Kenapa perlu lagi dicontohkan Abraham ini? Apa yang terjadi? Karena pada saat itu, jemaat terkasih, orang yang mendapatkan surat Ibrani ini adalah orang-orang yang berada di ambang kemurtadan. Mereka berada di dalam fase-fase karena meninggalkan Tuhan, karena penganiayaan pada saat itu. Mereka lebih takut kepada ancaman duniawi pada saat itu. Mereka takut dipersekusi pada saat itu. Mereka takut dibully pada saat itu. Karena itu, ini kan surat Ibrani ditulis sekitar tahun 60 sampai tahun ke-70 Masehi.
Saat itu orang Kristen masuk kepada generasi yang kedua. Mereka sudah percaya kepada Tuhan, tetapi karena ada penderitaan, ada persekusi, ada penganiayaan, ada bully kepada mereka, iman mereka, maka mereka bisa meninggalkan imannya kepada Tuhan. Mereka lebih takut kepada ancaman yang mereka terima. Karena itu dimunculkan penulis Ibrani lah, beberapa tokoh-tokoh iman. Ini kan kalau kita baca Ibrani 11 ini kan bukan hanya Abraham sebenarnya yang dituliskan di situ kan, mulai dari siapa ya? Mulai dari si Habil, mulai dari Habil sampai kepada si Henok, ada si Nuh, ada si Abraham, ada si Ishak, ada si Yakub, si Yusuf, si Musa, sampai kepada hakim-hakim, ada si Gideon dan beberapa nama-nama yang dituliskan. Muncul pertanyaan, kenapa perlu dituliskan ini? Tokoh-tokoh iman yang ada di perjanjian lama ini. Karena mereka lah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka lah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tekun di dalam imannya kepada Tuhan. Dan kepada mereka, Allah membuat perhatiannya. Allah melihat mereka. Jadi ini satu perbandingan sebenarnya kepada pembaca surah Ibrani, supaya belajarlah dari tokoh-tokoh yang saya ceritakan ini. Kalau kalian meninggalkan iman kalian, kalian tidak takut kepada Tuhan, kalian tidak tekun kepada Tuhan, kalian tidak taat kepada Tuhan, maka mata Tuhan tidak akan melihat kalian. Kira-kira seperti itu. Mata Tuhan tidak akan melihat kepada kita kalau kita tidak di dalam ketakutan kepada Tuhan, kalau kita tidak di dalam ketaatan kepada Tuhan. Coba ini masuk kepada bagian-bagian yang terakhir dalam khotbah ini. Coba misalnya seperti ini gambarannya. Kita ambil dulu di tengah-tengah kehidupan kita berumah tangga. Ini kata kuncinya melihat. Kalau misalnya saya mau tanya di sini, Inang dan Bapak yang hadir di sini pernah konflik di dalam rumah tangga? Pernah? Jangan dulu seringnya dulu, yang pernah dulu. Baru sering, pernah itu dulu ya. Baru masuk pertanyaan kedua, sering atau tidak. Jawaban tadi di sini sudah didahului kata sering. Oke. Kalau orang ini, mari kita ingat dulu sejenak pengalaman kita. Kalaulah kita berada dalam situasi itu, mau nggak kita melihat? Mau nggak kita melihat gitu? Marah yo, ya. Kalau Nesab Inang lagi marah sama Bapak Ijabu, ran Nesab mengidah. Iserleng, petik kuma penerleng nih tene kan, mebais, buang muka. Kenapa kita tidak mau? Karena kita melihat pasangan kita itu ya tidak seperti yang kita harapkan. Jadi wajarlah kira-kira seperti itu. Tidak mau kita lihat. Kalau Inang di rumah dilihat juga pernah konflik tadi Inangnya. Kalau kami sama Inang pendeta mau juga. Kalau kami lagi konflik, memang saya nggak akan lihat dia. Dia pun juga seperti itu. Ngapain dilihat kan? Melihatnya pun jadi seperti naik lagi emosi. Kan seperti itu. Ya mungkin 1-2 sampel kalau ibarat mengambil data benar atau tidak itu ya. Kita tanya dulu. Kalau Inang seperti itu juga pengalaman seperti yang saya sampaikan Inang. Itu juga. Dari senyumnya seperti itu. Kalau Pak Beba seperti itu juga. Oh, ya seperti satu sampel lagi ya. Yang ada suami istri aja lah di sini. Oh, tuan rumah lah dulu. Kalau tuan rumah, gimana? Atau satu di kamar, satu di dapur, tidak mau melihat. Benar atau tidak itu? Masih sempat Pak, tapi anggo ibarat murumai marsi tundalan. Seperti itu ya. Itu hanya sekedar gambaran. Kita nggak mau melihat, tapi kan hal yang sama juga kita doakan tidak terjadi kalau dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena bahaya loh, amang. Bahaya Inang. Kalau sempat Tuhan tidak mau melihat kita hidup kita lagi. Kalau sempat Tuhan tidak memalingkan mukanya dari kehidupan kita. Kalau sempat Tuhan tidak memperhatikan kita.
Kenapa? Karena itu tadi. Untuk apa Tuhan dalam konteks Ibrani memperhatikan orang itu kalau mereka juga tidak takut kepada Tuhan? Kalau mereka tidak mau tekun di dalam imannya kepada Tuhan. Karena itu saya mau menutup khotbah ini. Kita yang hadir, jemaat Tuhan yang hadir di sini, kita adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang tekun di dalam iman kepada Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang hormat kepada Tuhan. Amin. Dan ketika itu terjadi, maka seperti topik kita, Tuhan akan melihat keluarga kita, Tuhan akan melihat kehidupan kita. Kalau sudah dilihat, maka penuhlah sukacita kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bisa belajar dari kebenaran firman-Mu, satu kebenaran sederhana, bahwa Engkau ya Tuhan akan memperhatikan, akan melihat kehidupan kami yang ada di bumi ini. Engkau melihat bagaimana kami hidup ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tidak ada satupun perkara perbuatan yang tidak Engkau lihat. Semua ya Tuhan bisa Engkau lihat. Karena itu dari firman-Mu kami belajar bagaimana Engkau ya Tuhan melihat orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang takut kepadamu. Dan dari firman-Mu kami belajar bagaimana Engkau juga bisa suatu saat memalingkan muka, tidak melihat kami, ciptaan-Mu, ketika kami sudah berjalan dalam jalan yang tidak Engkau kehendaki. Jauhlah kiranya itu Tuhan dalam kehidupan kami, jemaat-Mu yang ada di sektor 3 ini. Kalau Engkau pernah memalingkan muka dari kami, karena dosa kami, karena tindakan kami, karena perbuatan kami memohon, Tuhan, ampunilah kami. Hendaklah ya Tuhan Engkau melihat tetap dalam kehidupan kami. Karena itulah sumber sukacita, itulah sumber pemulihan, itulah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Tidak ada artinya Tuhan dalam kehidupan kami kalau Engkau tidak melihat, tidak memperhatikan kami. Karena itu biarlah dari kebenaran firman-Mu ini kami belajar untuk selalu menjaga hidup kami di dalam kesetiaan, di dalam ketekunan, di dalam iman sama seperti Abraham. Seperti itulah kiranya Tuhan menjadi satu model pembelajaran iman kepada kami pada malam hari ini. Berkati firman-Mu yang telah kami terima, kami dengarkan, dan kami doakan kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami agar kami bisa melaksanakannya itu. Sehingga ya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang tekun di dalam kehidupan kami, secara khusus di dalam persekutuan kami di sektor 3 ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Inang yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan kepada kita pada malam hari ini, semakin memberkati kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita memuji Tuhan sebelum kita masuk di dalam doa syafaat. Kita puji, kita memuji Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 250A. Kita nyanyikan ayat 1, ayat 2, dan ayat yang ketiga. Yang teguh perisai dan senja.
kita jangan gentar melihatnya, iman tak sia-sia, penghulu kuasalah, meskipun menyergap, mustahil kan menang, kuasanya ditebak dengan sepatah kata. Marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami ucapkan syukur kepada Bapa karena Tuhan masih memberikan pada hari ini kesempatan kepada kami, kesehatan, dan kami masih bisa berkumpul di rumah saudara kami tercinta ini Tuhan untuk melaksanakan ibadah pertemuan seperti itu Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih berikan kesehatan. Pada malam ini Tuhan kami berkumpul hendak memanjatkan doa syafaat, pokok-pokok doa yang ingin kami sampaikan untuk mendukung kehidupan kami Bapa. Tapi Tuhan, sebelum kami menyampaikan doa kami Bapa, baikkanlah kami Tuhan, karena kami adalah orang lemah, kami orang dosa Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dosa kami Tuhan, dosa yang kami berbuat baik terhadap Tuhan, baik yang disengaja ataupun tidak, baik yang kami lakukan kepada saudara-saudara kami, pada orang lain baik yang disengaja pun atau tidak, sehingga kami layak Tuhan, sehingga kami mampu untuk mohon kehadirat-Mu yang kuasa Tuhan, dibandingkan kami manusia ini yang lemah dan tak berdaya. Bapa surgawi, untuk pertama Tuhan kami mohon doa Tuhan, kiranya berkatilah Bapak Eki Manalu dan Tuhan dan keluarga Bapak, berikan kesehatan Tuhan yang prima kepadanya di dalam pekerjaan sehari-hari Tuhan. Berkati pekerjaannya, jauhkan dari mara bahaya dan juga cobaan Tuhan, sehingga dia dapat bekerja dengan penuh total di bawah lindungan Tuhan Bapa. Dan juga permohon Tuhan untuk menjawab inang di rumah ini Bapa, berikan kesehatan dan kekuatan untuk mengurus rumah tangganya Bapa. Biarlah Tuhan selalu andalan dalam rumah tangga ini Bapa. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk kesehatan anaknya yang Tuhan berikan kepada keluarga Ibu Jeffrey. Tuhan berikan kesehatan dalam tumbuh kembangnya, biar dia menjadi anak yang pintar dan kuat, berkarakter Tuhan, sesuai dengan keinginan Bapa tentunya. Kami juga berdoa untuk opungnya yang di Jakarta Bapa, berkati juga keluarga yang Jakarta Bapa, biarlah pada masa-masa tuanya Tuhan tetap pakai dan diberkati, sehingga kami tetap berada di bawah lindungan Tuhan Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga besar Manalu Tuhan, Tuhan Manalu dan bersetangga. Kami berdoa kiranya berkati keluarga Tuhan, biarlah berkat Tuhan tercurah, dan juga ada keyakinan yang kurang Bapa dalam keluarga mereka Tuhan, sehingga dan penuhi kebutuhan keinginan mereka Bapa, biar lengkaplah kebahagiaan di dalam rumah tangga keluarga besar Bapa. Kasihanlah kami Tuhan, kiranya dengarkanlah permohonan Bapa. Kami juga berdoa untuk kesehatan para lansia Tuhan yang ada khususnya di sektor 3 Bapa. Walaupun kami sudah lansia Tuhan, biarlah Tuhan tetap pakai. Walaupun tidak banyak Tuhan, biarlah Tuhan tetap pakai. Tuhan tetap perhatikan Tuhan kesehatan, dan juga di dalam masa-masa tua Tuhan tetap memberikan kebahagiaan Bapa. Kasihanlah kami Tuhan. Dan juga kami memohon Tuhan, ada satu remaja di sektor 3 Tuhan, Lia Bordamanik Tuhan, kami memohon dia ada panggilan kerja Bapa, kiranya Tuhan berikan kesempatan agar dia bisa bekerja Tuhan sesuai dengan cita-cita dan keinginan Bapa, dan juga berikan juga kesempatan untuk panggilan tes dalam kesempatan untuk melanjutkan pendidikan Bapa. Dan juga di sini kami Bapa berdoa juga untuk
Inang Suka Baby Saragi Tuhan yang mengalami sakit migran Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kuasa darah Yesus yang masih tertinggal di dunia Bapa. Kiranya sembuhkanlah Tuhan penyakitnya pelan dan bermohon kiranya migrannya bisa hilang Tuhan, agar dia bisa mengerjakan pekerjaannya sehari-hari dengan baik Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk lepas pribadi yang ada di sektor 3 Tuhan dalam keseharian kami. Biarlah kasih sayang Tuhan yang melindungi kami, menjauhkan kami dari bahaya dan juga rintangan Tuhan, agar kami selalu terlindung daripada si jahat Bapa. Kasihlah kami Tuhan. Kami berdoa, kami sampaikan ini Tuhan, biarlah Tuhan menggenapi semua perintah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363. Kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Setelah bernyanyi, kita akan masuk di dalam doa yang dibawakan oleh Tuan Rumah. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, pikiran perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ayat 3. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Kita satu dalam doa. Kembali kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pada malam ini Tuhan. Kami berkumpul bersama Tuhan untuk beribadah Tuhan di sektor 3 di Jemaat GKP Pontianak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas ibadah yang hangat ini. Kami bersyukur atas segala yang puji-pujian yang kami angkat kepada-Mu Tuhan. Buat doa yang kami sudah berikan Tuhan. Ya Bapa yang makasih, terlebih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Derek Pudurika Purba Tuhan. Ya Bapa, Kau berkati Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, Kau berkati dalam keluarganya Tuhan,
berikanlah dia sebagai menjadi bijaksana Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan dalam segala pergumulannya Tuhan, yang menjadi hamba Tuhan di gereja kami Tuhan. Biarlah pendeta kami ini menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang di jemaat GKP seperti Anda Tuhan. Ya Bapak Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat segala kami yang hadir ini di sini Tuhan, terlebih juga Tuhan untuk majelis-majelis sektor Tuhan di sektor 3 GKP seperti Tuhan. Engkau juga selalu berkati Tuhan dalam pelayanan mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi majelis yang selalu rendah hati Tuhan untuk melayani kami dalam di jemaat sektor ini Tuhan. Ya Bapak, Engkau juga berkati kami Tuhan, segala kami yang hadir di sini Tuhan maupun yang tidak hadir Tuhan. Engkau berikanlah kami di sini kesehatan Tuhan. Engkau berikanlah kami berkat daripada-Mu Tuhan ke keluarga kami masing-masing. Ya Bapak, sebentar juga nanti kami akan pulang di rumah masing-masing Tuhan. Engkau berkati kami, keluarga lepas keluarga Tuhan, kembali ke rumah kami masing-masing, bertemu keluarga kami di rumah. Ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi memuji Tuhan kita lewat Kidung Jemaat nomor 289. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat 4. 289. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Kau merelakan putra-Mu supaya dunia ditebus, dengannya dunia penuh telah Kau beri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Firman-Mu telah kami terima. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kepadamu, kini kami persembahkan hidup dan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima dan berkatilah persembahan ini untuk memasyurkan kerajaan-Mu melalui pemberitaan firman-Mu demi kemuliaan nama-Mu.
Kami berdoa di dalam nama anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Shalom. Shalom.